Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Indah dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai tahap penyelesaian audit atau tanggung jawab setelah penyelesaian audit. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Hanifah Yafa Eka Putri dengan NIM 437. Yang kedua, Muhammad Jagat Samudra dengan NIM 438. Yang ketiga, Yusianti Dwi Anjani dengan NIM 439. Yang keempat, Larissa Dina Agnesia dengan NIM 440. Dan yang terakhir, Indah Dwi Lestari dengan NIM 441. Tahap penyelesaian audit. Prosedur-prosedur yang diterapkan pada tahap penyelesaian audit mempunyai beberapa karakteristik khusus, yaitu yang pertama, prosedur tersebut tidak mengacu ke siklus transaksi maupun saldo rekening tertentu. Yang kedua, prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan setelah tanggal neraca. Yang ketiga, prosedur-prosedur tersebut sangat memerlukan pertimbangan subjektif auditor. Oleh karena itu, pelaksanaannya semestinya tidak diserahkan kepada asisten auditor. Yang terakhir, prosedur-prosedur tersebut biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau akuntan senior yang berpengalaman. Hal ini disebabkan karena diperlukannya pertimbangan subjektif auditor. Penyelesaian pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan atau melengkapi pekerjaan lapangan, auditor melaksanakan beberapa prosedur audit untuk menghimpun tambahan bahan bukti audit. Ada 5 prosedur yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama, melakukan penelaahan peristiwa kemudian. Yang kedua, membaca notulen rapat. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan atau melakukan konfirmasi dengan penasihat hukum klien. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghimpun bahan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan yang sudah dan akan mempengaruhi perusahaan klien. Yang keempat, menghimpun surat representasi klien. Yang terakhir, melaksanakan prosedur analitis komprehensif. Lakukan penelaahan peristiwa kemudian. Laporan audit pada umumnya diterbitkan sehubungan dengan laporan keuangan historis yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil usaha serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Ada beberapa peristiwa atau transaksi yang mungkin terjadi setelah tanggal tersebut, tetapi sebelum dipublikasikannya, laporan keuangan auditan dan laporan audit, peristiwa tersebut mungkin mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian dan pengungkapan yang memadai dalam berbagai laporan keuangan tersebut. Jenis peristiwa kemudian. Ada 2 jenis peristiwa kemudian, yaitu yang pertama, tipe peristiwa kemudian 1, meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusutan laporan keuangan. Semua informasi yang tersedia sebelum laporan keuangan diterbitkan harus digunakan manajemen dalam mengevaluasi kondisi yang digunakan sebagai dasar estimasi keuangan. Tipe peristiwa kemudian 2, meliputi peristiwa-peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, tetapi kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak memerlukan penyelesaian laporan keuangan. Akan tetapi, beberapa peristiwa mungkin memerlukan pengungkapan untuk mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang dapat menyesatkan pemakainya. Pengungkapan tersebut dapat diungkapkan secara memadai melalui footnotes. Namun jika terkadang sangat signifikan, maka wajib diungkapkan pada laporan keuangan tambahan. Berikutnya, mengajukan pertanyaan atau konfirmasi kepada penasihat hukum klien. Pengajuan pertanyaan atau konfirmasi dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan yang mempengaruhi usaha dan keuangan klien di masa datang. 3 kondisi disyaratkan dalam kewajiban kontingensi, yaitu yang pertama, terdapat pembayaran masa depan yang potensial pada pihak luar atau penilaian kembali aset akibat kondisi yang telah terjadi. Yang kedua, terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran masa depan atau penilaian kembali. Dan yang terakhir, hasil hanya dapat dipastikan oleh peristiwa masa depan. Nah, kontingensi sendiri dapat ditimbulkan karena yang pertama,
ketidakpastian jumlah pajak terutang atau adanya perselisihan pajak pendapatan. Yang kedua, pemberian jaminan atau garansi produk. Yang ketiga, adanya tuntutan hukum, klaim dan keputusan pengadilan. Dan yang terakhir, jaminan untuk obligasi. Auditor dapat dan harus melaksanakan prosedur pengauditan untuk mencari kewajiban bersyarat selama pelaksanaan audit. Pada tahap setelah audit, auditor harus menghimpun bahan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Dalam hal ini, auditor harus menghimpun bahan bukti mengenai yang pertama, keberadaan keadaan atau kondisi yang meliputi ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan kerugian pada perusahaan sebagai akibat adanya tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Yang kedua, periode atau waktu terjadinya kejadian yang menyebabkan tindakan hukum tersebut. Yang ketiga, tingkat kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang keempat, jumlah kerugian potensial. Untuk menghimpun bahan bukti keempat tersebut, prosedur yang dapat dilaksanakan auditor untuk itu adalah: yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada dan diskusi dengan manajemen. Yang kedua, membaca notulensi rapat Dewan Komisaris. Yang ketiga, menelaah perjanjian kontrak atau pinjaman. Yang keempat, konfirmasi dengan bank mengenai adanya jaminan pinjaman. Dan yang terakhir, auditor meminta manajemen perusahaan membuat letter of inquiry yang isinya meminta penasihat hukum klien menerangkan secara langsung mengenai masalah hukum klien kepada auditor. Berikut adalah bentuk dari surat representasi klien yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Poin berikutnya yaitu melaksanakan prosedur analitis komprehensif. Prosedur analitis mencakup penggunaan rasio dan teknik pembandingan lainnya. Prosedur analitis juga digunakan dalam tahap penyelesaian audit sebagai alat penelaahan menyeluruh atau penelaahan akhir atas laporan keuangan. Prosedur analitis ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mengambil kesimpulan mengenai audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Prosedur analitis kemudian diterapkan pada laporan keuangan untuk menentukan apakah ada hubungan yang tidak wajar yang masih ada. Apabila ternyata masih ada, maka auditor perlu melaksanakan prosedur audit tambahan. Data perusahaan juga dapat dibandingkan dengan hasil perusahaan yang diharapkan, misalnya seperti yang tercantum dalam anggaran, kemudian dengan data industri, serta dengan data non-keuangan yang relevan seperti jumlah produksi atau jumlah tenaga kerja. Berikutnya, pengevaluasian temuan. Auditor melaksanakan pengevaluasian atas temuan dengan tujuan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diberikan dan untuk menentukan apakah standar pengauditan telah dilaksanakan dengan baik dalam audit. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat penetapan akhir mengenai materialitas dan risiko audit. Yang kedua, melakukan penelaahan teknis mengenai laporan keuangan. Yang ketiga, merumuskan pendapat dan membuat draft laporan audit. Dan yang terakhir, melakukan penelaahan akhir atas kertas kerja. Membuat penetapan akhir mengenai materialitas dan resiko audit. Ada dua kasus yang mungkin ditemui auditor, yaitu yang pertama, salah saji tidak atau belum dikoreksi mungkin secara individual tidak material sehingga auditor tidak meminta pembetulan atau koreksi. Yang kedua, klien tidak mau melakukan koreksi sesuai dengan yang diminta oleh auditor. Penentuan salah saji oleh auditor dalam suatu akun meliputi beberapa komponen berikut. 1. Salah saji yang tidak dikoreksi yang terdeteksi melalui pengujian substantif. Yang kedua, proyeksi salah saji yang tidak dikoreksi yang diperkirakan melalui teknik sampling audit. Yang ketiga, estimasi salah saji yang dideteksi melalui prosedur analitis dan yang dikuantifikasikan dengan prosedur audit lainnya. Jumlah ketiga komponen tersebut untuk suatu akun sering disebut dengan likely misstatement. Melakukan penelaahan teknis mengenai laporan keuangan. Banyak kantor akuntan publik atau KAP mempunyai checklist atau daftar pengecek rincian laporan keuangan. Daftar ini diisi oleh auditor yang melakukan penelaahan. Daftar yang sudah lengkap ditelaah oleh manajer atau partner. Checklist meliputi hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan isi setiap laporan keuangan, dan hal-hal lain yang harus diungkapkan. Merumuskan pendapat dan membuat draft laporan audit.
Selama pelaksanaan audit, berbagai pengujian audit telah dilaksanakan auditor. Pelaksanaan pengujian audit dapat dilaksanakan oleh beberapa auditor yang menangani beberapa area yang berbeda. Berbagai ringkasan temuan tersebut kemudian digabungkan dan dievaluasi untuk menentukan pendapat yang diberikan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Proses ini biasanya dilaksanakan oleh partner. Aktivitas ini bisa juga dilakukan oleh manajer dan ditelaah kembali oleh partner. Melakukan penelaahan akhir atas kertas kerja. Setiap kertas kerja telah ditelaah oleh supervisor. Hal ini dimaksudkan untuk menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan, bukti yang dihimpun, dan kesimpulan yang ditarik oleh pembuat kertas kerja. Meskipun demikian, penelaahan tambahan terhadap kertas kerja perlu dilakukan pada tahap akhir pekerjaan lapangan oleh anggota tim audit. Hal ini dapat dilaksanakan oleh partner maupun manajer. Partner dapat melakukan penelaahan atas kertas kerja yang dibuat oleh manajer. Penelaahan atas kertas kerja yang dipilih. Alasan perlunya penelaahan atas kertas kerja adalah 1. Meyakinkan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik. Yang kedua, beberapa kantor akuntan publik memiliki kualitas kinerja staf yang bervariasi sehingga diperlukan penelaahan oleh senior auditor untuk menjaga keseragaman kualitas audit. Yang terakhir, ketiga, mengatasi bias yang sering muncul dalam pertimbangan auditor. Berkomunikasi dengan klien. Berkomunikasi oleh auditor dapat dilaksanakan dengan menggunakan komite audit ataupun manajemen. Komunikasi yang dapat dilakukan auditor dengan komite audit adalah komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian interklien atau mengenal pelaksanaan audit. Sedangkan untuk komunikasi manajemen dapat dilaksanakan melalui manajemen letter atau surat pernyataan manajemen. Komunikasi hal-hal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern. Selama melaksanakan audit, auditor mungkin mengetahui persoalan yang menyangkut struktur pengendalian klien atau SPI yang mungkin perlu diketahui oleh komite audit. Persoalan yang diharuskan untuk dilaporkan kepada komite audit disebut dengan reportable condition atau kondisi yang dapat dilaporkan. Suatu persoalan SPI perlu dilaporkan apabila menunjukkan kekurangan yang material dalam rancangan atau pelaksanaan SPI yang berakibat buruk pada efektivitas proses dan sistem akuntansi. Auditor tidak berkewajiban untuk mencari kondisi yang dapat dilaporkan, tetapi auditor mungkin menemukan kondisi yang dapat dilaporkan melalui pertimbangannya atau pemahamannya atas unsur-unsur SPI, serta penerapan prosedur audit terhadap saldo maupun transaksi. Dalam menentukan permasalahan apa saja yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan, auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berhubungan dengan satuan usaha tersebut, seperti ukuran, kerumitan, dan keanekaragaman aktivitas, struktur organisasi, dan karakteristik pemilikan. Komunikasi sebaiknya dilaksanakan dalam bentuk suatu laporan tertulis. Distribusi tersebut harus dibatasi pada komite audit, manajemen, dan anggota organisasi klien lain yang berwenang. Laporan tersebut harus mengikuti syarat, yaitu yang pertama, mengindikasikan kegunaan audit laporan keuangan adalah memberikan pendapat atas laporan keuangan, bukan menyediakan mengenai struktur pengendalian intern klien. Kedua, mencakup definisi reported condition. Ketiga, mencakup pembatasan distribusi laporan. Komunikasi mengenai pelaksanaan audit dengan komite audit. Auditor harus menentukan bahwa masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dikomunikasikan kepada komite audit. Auditor harus menjamin bahwa komite audit menerima dominasi tambahan
mengenai lingkup dan hasil audit yang dapat membantu komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan dan proses pengungkapan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab setelah audit. Tanggung jawab setelah audit meliputi pertimbangan. Yang pertama, peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan audit dan tanggal dipublikasikannya laporan audit. Yang kedua, penemuan fakta-fakta baru. Fakta baru yang ditemukan mungkin mempengaruhi penyajian laporan keuangan yang akan berakibat menyesatkan para penggunaan laporan keuangan. Yang ketiga, penemuan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan. Prosedur yang belum dilaksanakan akan mempengaruhi tingkat efektivitas audit. Bila efektivitas audit lemah, ada kemungkinan auditor tidak dapat mencapai tingkat risiko deteksi yang direncanakan. Peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan audit dan tanggal dipublikasikannya laporan audit. Sebenarnya, auditor tidak bertanggung jawab untuk menemukan hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan auditan setelah tanggal laporan audit. Meskipun demikian, apabila kejadian tersebut timbul, auditor perlu mempertimbangkan apakah perlu ada pengungkapan atau penyesuaian laporan keuangan. Bila auditor menetapkan perlunya penyesuaian atau pengungkapan dan manajemen setuju, maka auditor dapat mengeluarkan laporan audit berbentuk baku. Sebagai alternatif, auditor dapat menggunakan penanggalan ganda. Penemuan fakta-fakta baru. Auditor sebenarnya tidak bertanggung jawab setelah audit selesai untuk menemukan fakta-fakta yang ada, tetapi tidak diketahui pada tanggal laporan audit. Meskipun demikian, auditor seharusnya memastikan keandalan informasi jika auditor menemukan fakta yang mempengaruhi laporan yang dikeluarkan. Apabila penyelidikan auditor menunjukkan adanya fakta tersebut, dan auditor yakin bahwa informasi tersebut penting bagi keandalan laporan keuangan, auditor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pengandalan atau pemanfaatan di masa datang atas laporan audit. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama, memberitahu klien bahwa laporan audit tidak dapat lagi dikaitkan dengan laporan keuangan. Yang kedua, memberitahu badan yang berwenang seperti BAPEPAM bahwa laporan audit tidak dapat diandalkan lagi. Dan yang ketiga, memberitahu melalui badan berwenang BAPEPAM kepada setiap individu yang diketahui mengandalkan laporan keuangan bahwa laporan audit tidak dapat diandalkan lagi. Penemuan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan. Setelah tanggal laporan audit, ada kemungkinan auditor menyimpulkan bahwa satu atau lebih prosedur audit yang dianggap perlu sesuai keadaan tidak dilaksanakan selama pelaksanaan audit. Standar pengauditan tidak mensyaratkan auditor untuk melaksanakan penelaahan post-audit atau setelah audit berakhir atas pekerjaan lapangan. Meskipun demikian, penemuan adanya prosedur audit yang tidak dilaksanakan dapat diketahui melalui yang pertama, pelaksanaan program pengendalian kualitas kantor akuntan publik. Yang kedua, pelaksanaan per-review. Seperti telah dijelaskan, auditor tidak berkewajiban melaksanakan prosedur audit setelah laporan audit keluar. Meskipun demikian, karena ada potensi kewajiban dan masalah hukum, auditor perlu melakukan konsultasi dengan pihak berwenang untuk menentukan tindakan yang tepat. Pada banyak kasus, auditor akan menetapkan atau menilai pentingnya tindakan prosedur yang tidak dilaksanakan tersebut atas laporan keuangan secara keseluruhan. Penetapan tersebut dilakukan dengan menelah kertas kerja dan mendiskusikan dengan staf auditor. Berdasarkan informasi tersebut, auditor dapat mengevaluasi kembali lingkup audit secara keseluruhan. Jadi, auditor akan menentukan apakah lingkup audit masih memadai meski ada prosedur pengujian yang tidak dilakukan.